Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan sahabat Lamun Siro dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada konten kali ini Lamun Siro spesial akan membahas cerita kisah nyata dari saya dan teman-teman saya ketika berkunjung di salah satu desa di lereng Merapi. Ceritanya cukup membuat tegang, dan sebelum lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Lamun Siro. Oke, sudah siap teman-teman untuk mendengarkan ceritanya? Bersiap-siap dulu. Awas, barangkali mereka ada di sekitarmu. Cerita horor edisi Suara Tangisan Bayi Bajak. Kejadian ini sekitar tahun 2019 kemarin, saat aku dan 5 temanku dan 3 warga sekitar lereng Merapi. Sengaja tidak saya sebutkan nama desanya untuk menjaga satu sama lain. Kami 8 orang berniat ziarah di makam pepunden desa daerah tersebut. Tepat jam 12 malam kami melangkah bersama menuju kuburan pepunden tersebut, yang kebetulan lokasinya berada di area pemakaman umum. Jalan menuju pemakaman lumayan rimbun tempatnya, banyak pohon bambu, dan melewati jurang yang suasananya sangat sepi dan sunyi sekali. Pada saat memasuki area pohon bambu jalur masuk area kuburan, kami semua merasakan seperti masuk dalam dimensi yang lain. Auranya cukup gelap dan sangat mencekam sekali. Seakan banyak intimidasi dari makhluk-makhluk gaib area situ. Sementara sebagian dari kami merasa ada yang dipanggil namanya, ada juga yang mendengar suara orang tertawa, dan sebagian pula ada yang mendengar suara orang menangis. Ketika itu kami tidak saling menanyakan satu sama lain. Kami hanya saling ngasih kode bahwa hati-hati, jaga sopan santun, dan selalu membaca doa dan sholawat setiap langkah kita. Tibalah di area kuburan, tak lupa kami mengucapkan salam dan kirim surat Al-Fatihah kepada ahli kubur di kuburan itu. Lalu kami melangkah menuju kuburan pepunden yang berada di paling ujung atas. Kami harus jalan satu-satu karena kuburan di situ sudah padat dan saya pun jalan paling terakhir. Saat jalan sekitar 10 meter dari gerbang kuburan, langkahku terhenti sejenak di area kuburan kecil atau kuburan anak-anak. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil. Kemudian saya mencari sumber suara tangisan itu. Sementara teman-temanku sudah sampai di pemakaman pepunden dan aku masih sendiri di area kuburan anak-anak. Setelah beberapa saat, akhirnya mataku tertuju salah satu makam kecil dan disitulah sumber suara tangisan itu berada. Setelah itu aku pun segera menyusul teman-temanku. Setelah tiba di area makam pepunden, aku bersama teman-temanku, aku pun merasa kejadian aneh lagi. Saat kami membaca dzikir, ada sekitar puluhan bahkan ratusan ulat bulu berwarna hitam muncul di sekitar tempatku duduk. Entah itu hewan asli atau hewan gaib, saya pun tidak tahu. Dan aku sudah mulai merasakan kejanggalan.
Setelah selesai membaca zikir, kami pun berjalan keluar dari area kuburan. Saat sampai di area kuburan anak, aku pun bertanya pada salah satu temanku yang warga daerah situ. Aku pun menceritakan kejadian saat masuk tadi bahwa aku mendengar tangisan bayi di kuburan itu. Sambil aku menunjuk salah satu makam kecil yang aku maksud. Shh. Sambil berbisik temanku memberitahuku bahwa makam itu adalah makam bayi yang meninggal masih dalam kandungan. Konon katanya dulu bayi itu adalah korban tumbal atau bayi bajang. Mendengar penjelasan itu, aku pun langsung merinding semua, dan aku mengajak temanku segera meninggalkan area kuburan itu. Setelah sampai di rumah salah satu teman kami yang berada di daerah situ, kami semua mulai menceritakan kejadian masing-masing dari awal masuk sampai keluar area kuburan. Hampir semua mengalami kejadian aneh saat di kuburan itu. Terima kasih teman-teman, sekian cerita horor versi Lamun Siro part 2, dan tunggu cerita selanjutnya dari channel Lamun Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.